Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang nasihat dan peringatan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari kitab Kejadian, Fatsal yang keempat, ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini kisah tentang Kain dan Habil, di mana Tuhan melihat dari tempat tingginya terhadap hati dan tindakan seseorang, bahkan kita. Tapi untuk Kain, Tuhan sudah memberikan peringatan. Hati-hati, mengapa mukamu harus muram, tidak berseri? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain tidak bisa mengelak. Tuhan melihat hatinya panas, hatinya iri, hatinya tidak bisa merasa cukup puas, sehingga dia mempersembahkan persembahan asal-asalan kepada Tuhan. Sedangkan adiknya Habil mempersembahkan persembahan dengan sungguh-sungguh, artinya yang terbaik dia berikan untuk Tuhan nomor satu. Habil akhirnya dipukul, dan firman Allah katakan Kain memukul Habil dan dia mati terbunuh. Tentunya nats ini berbicara tentang Allah yang menolak persembahan Kain. Kalau Kain melakukan yang benar dari hati yang baik, hati yang benar, maka dia tidak akan melakukan dosa. Pelajaran moral penting untuk kita hari ini, menahan diri dari dosa yang mengintip di depan pintu hati kita. Dan kalau kita berkata tidak kepada godaan, kepada dosa, kepada cobaan, untuk tidak mengasihi orang lain apa adanya, bahkan kita iri hati, bahkan kita menjadi panas hati dan tidak bersyukur kepada Tuhan, dosa sedang diberikan tempat. Bersyukur kita hari ini diingatkan tentang kisah Kain yang gagal untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan supaya dia menguasai dirinya. Artinya Kain tidak punya penguasaan diri. Mari kita memilih jalan menjauhi dosa. Apapun situasi keadaan di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, di tengah saudaramu, keluargamu, di tengah rekan kerja, di tengah rekan seiman, sepelayanan, mari kita jaga hati kita. Tidak perlu cemburu, iri hati, panas hati kepada kesuksesan, kepada promosi Tuhan untuk orang lain. Masing-masing kita diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk kita menjaga hati kita supaya kita bisa berbuat yang baik. Tuhan melindungi kita dan bersyukur kita diberi nasihat, kita diberi peringatan, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk bertobat dan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tetapi mari kita hari ini mensyukuri. Tuhan, aku tidak perlu menjadi seperti orang lain, memiliki apa yang orang lain miliki. Aku diberkati hari ini dan aku mau jaga hatiku. Aku mau berbuat yang baik dan yang benar di matamu agar aku diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan dan teguran-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak menjaga hati dan kami tidak menutup pintu rapat untuk dosa yang mengintai. Hari ini kami katakan, iblis, dosa, perkara jahat, keluarlah dari pikiran hati kami. Dan kami mengundang Yesus
Roh Kudus, damai sejahtera Allah masuk dalam hidup kami. Sehingga yang benar, yang sedap didengar, yang indah yang kami perkatakan dan kami lakukan. Sehingga hidup kami hari ini menjadi berkat buat orang lain, keluarga kami, dan bahkan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.